Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bahasa pemrograman Swift, dimana di video terakhir itu kita sudah membahas tentang array, yang mana array adalah struktur data yang dapat menampung banyak data dengan tipe data yang sama secara berurutan. Kita juga sudah belajar bagaimana cara mengakses data tersebut dari sebuah array menggunakan indeks. Kita juga sudah coba mengakses panjang dari array tersebut menggunakan properti count. Lalu kita juga sudah mencoba untuk mencetak isi array menggunakan looping, di mana contoh terakhir kita menggunakan for in untuk mengeluarkan isi array. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang array. Kali ini kita akan coba satu-satu properti dan metode apa saja yang bisa kita gunakan pada sebuah array. Langsung saja mungkin kita bisa mulai. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu properti isEmpty. Properti ini digunakan untuk mengecek sebuah array apakah arraynya ada isinya atau tidak ada. Nanti properti ini akan mengembalikan nilai boolean true atau false. Sebagai contoh, misalnya kita buat sebuah variabel shopping list yang merupakan sebuah array of string yang isinya kita isi X dan milk. Lalu di bawahnya kita bisa lakukan pengkondisian if shopping list is empty. Jadi jika array shopping list ini tidak ada isinya, kita akan cetak teks keranjang Anda kosong. Nah, kalau shopping listnya ada isinya, kita cetak saja keranjang Anda berisi bahan makanan. Nah, sekarang kalau kita jalankan, oke, karena shopping list kita ada isinya, maka ya teks yang ditampilkan adalah keranjang Anda berisi bahan makanan. Sekarang kalau kita coba kosongkan, nah harusnya yang akan dicetak adalah print keranjang Anda kosong. Oh ya, untuk array yang kosong kita harus secara eksplisit atau secara jelas memberitahu bahwa variabel ini adalah array bertipe string untuk menghindari error dari Swift-nya. Sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, hasilnya akan mencetak string keranjang Anda kosong. Begitu untuk properti isEmpty. Selanjutnya ada metode append. Nah, metode ini digunakan untuk menambahkan item di dalam sebuah array di indeks terakhir. Sebagai contoh, untuk sekarang if-nya kita hapus dulu. Lalu misalnya kita isi aja array-nya kayak tadi, egg dan milk. Lalu di bawahnya kita cetak dulu isinya array shopping list. Kita langsung cetak saja seperti ini, lalu kita jalankan. Oke, dia menampilkan item array yang kita isi tadi. Sekarang kalau kita tulis seperti ini, shopping list, append, misalnya kita tambahkan fish, lalu di bawahnya kita lakukan print lagi. Ini bisa kita copy paste saja, lalu kita jalankan. Nah, maka string fish ini akan ditambahkan di akhir array-nya. Seperti itu untuk
method append. Jadi teman-teman bisa coba menambahkan beberapa list lagi, misalnya buah banana, lalu kita running lagi, hasilnya akan ada fish dan banana di akhir array kita. Jadi begitu untuk menambahkan isi dari sebuah array. Nah, teman-teman di sini jangan bingung soal penyebutan properti dan method yang tadi saya ucapkan. Nanti akan lebih jelas kalau kita sudah membahas tentang OOP, bagaimana cara membuat kelas di bahasa Swift. Untuk saat ini teman-teman cukup tahu kalau sebuah array itu mempunyai beberapa fungsi-fungsi yang kita sebut dengan method, dan ada beberapa properti yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi sebuah array. Oke, seperti itu untuk properti append. Kita juga bisa menambahkan isi sebuah array menggunakan operator tambah. Jadi caranya seperti ini. Misalnya kita tambahkan lagi isi array tadi, shopping list sama dengan shopping list ditambah fish dan banana. Kemudian kita print lagi array shopping list. Kita coba cek hasilnya. Lalu kita jalankan. Nah, hasilnya akan sama seperti kita menggunakan property append, tapi hasilnya akan dari segi sintaks itu akan lebih sederhana. Nah, untuk sintaks yang ini kita bisa singkat dengan cara menuliskannya seperti ini. Jadi shopping list ditambah sama dengan lalu array yang ingin kita tambahkan. Nah, hasilnya akan sama seperti yang tadi, bedanya sintaksnya akan lebih ringkas. Oke, hasilnya akan sama ya. Nah, terus apa bedanya dengan metode append tadi? Bedanya kalau kita menggunakan operator tambah seperti ini, kita bisa menambahkan lebih dari satu item dalam satu baris. Nah, kalau append tadi kita harus melistnya satu persatu untuk menambahkan item ke dalam sebuah array. Jadi dengan menggunakan cara seperti ini sintaksnya menjadi lebih ringkas seperti itu. Oke, kemudian bagaimana caranya kita manipulasi isi dari sebuah array? Seperti di video sebelumnya, kita bisa mengakses sebuah isi dari sebuah array menggunakan index. Misalnya kita ingin merubah string x ini jadi banana. Kita bisa tulis seperti ini teman-teman. Jadi shopping list index ke 0 jadi string banana. Terus di bawahnya coba kita cetak lagi array shopping listnya. Lalu kita jalankan. Nah, hasilnya array kita di indeks ke 0 akan berubah jadi banana. Terus kalau kita rubah indeks ke 0, indeks ke 1 sorry, jadi fish. Lalu kita jalankan lagi. Nah, hasilnya akan jadi banana dan fish. Terus ada cara lain lagi untuk menambahkan sebuah array, tapi bedanya kita bisa menambahkan isi array di spesifik indeksnya. Misalnya kita ingin menambahkannya di indeks ke 0 atau di indeks 1 atau di indeks 2. Kita bisa menggunakan metode yang namanya insert. Nah, sebagai contoh misalnya di variabel shopping list kita lagi, kita coba insert fish di indeks ke 0. Terus kita print dulu deh. Hasilnya akan seperti apa. Shopping list. Lalu kita jalankan. Nah, string fish tadi akan menempati di posisi indeks ke 0, lalu untuk item lain akan bergeser ke indeks berikutnya. Jadi X dan milk itu akan bergeser ke indeks ke 1 dan indeks kedua. Nah,
Kalau sekarang kita coba tambahkan shopping list banana di indeks ketiga, jadi 0, 1, 2, 3 dia harusnya berada di posisi terakhir. Nah, hasilnya akan seperti ini. Terus bagaimana coba kita coba menambahkan satu string lagi tetapi melebihi panjang array-nya. Misalnya kita tambahkan apple di indeks ke 6. Jadi kan sekarang kalau dihitung panjang array kita kan jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi punya indeks dari 0, 1, 2, 3, lalu di indeks ke 4, 5, 6 kan kosong ya. Sekarang kalau kita jalankan, kita lihat hasilnya. Ini aku belum tahu juga nih jawabannya. Kita coba tes. Oh, ternyata kita mendapatkan error dari Swift-nya karena panjang array kita itu keluar dari ukuran array yang saat ini, makanya terjadi error. Jadi harusnya batas maksimalnya itu di indeks keempat. Coba kita jalankan, harusnya ini tidak error ya. Oke, jadi dia akan bertambah di indeks keempat. 0, 1, 2, 3, 4. Begitu untuk menambahkan item dalam array di spesifik indeks, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi di metode berikutnya, yaitu metode remove. Sesuai dengan namanya, ini untuk menghapus item dalam sebuah array berdasarkan indeksnya. Misalnya kita hapus dulu codingan tadi. Lalu misalnya kita mau hapus milk jadi milk itu ada di indeks 1. Berarti di bawah sini kita bisa tulis shopping list remove indeks ke 1. Kita print dulu, terus kita jalankan. Oke, sekarang array kita cuma ada X doang. Kalau kita hapus indeks ke 0, harusnya array kita jadi kosong, teman-teman. Nah, sekarang array kita kosong. Nah, itu untuk remove. Oke, terus setelah remove ada remove last. Kalau dari namanya berarti dia menghapus indeks terakhir, teman-teman. Jadi codingan ini kita hapus dulu, lalu kita running ulang biar isinya kelihatan. Oke, sekarang array kita ada 2 isinya. Terus coba kita pakai shopping list remove last. Oke, terus kita print lagi ini. Harusnya array di sini itu sisa yang X doang ini. Kita jalankan. Nah, hasilnya X terakhir. Nah, itu untuk metode remove last. Oke, mungkin itu dulu untuk properti dan metode yang sering digunakan untuk memanipulasi sebuah array. Kalau teman-teman masih penasaran apa saja properti dan metode yang bisa kita gunakan di sebuah array, teman-teman bisa kunjungi sendiri website official dari bahasa Swift ini. Di sana teman-teman bisa melihat list dari properti dan metode yang bisa digunakan. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau tidak ada, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.